ada 4 hantu yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. 4 isu hantu. Jadi 25 Oktober pada saat sebagian manusia di dunia ini gajian, ada orang-orang yang harus berjalan di rel LRT. Barang yang busuk tuh sebaiknya nggak usah dibeli kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya begini, artinya saya lagi di Satgas Kritik. Saya Henry Satrio, pengamat politik ternama. Sudah berapa episode kita? 160 episode. Bayangkan, luar biasa. Banyak itu ya. Teman-teman semua, kita sekarang membicarakan Transum, transportasi umum. Jadi hari Sabtu lalu, 25 Oktober 2025, pada saat orang-orang gajian, 25 Oktober gajian ya? Ya. Tidak ada tanggal 32. Tidak ada tanggal 32. Jadi 25 Oktober pada saat sebagian manusia di dunia ini gajian, ada orang-orang yang harus berjalan di rel LRT. Jadi teman-teman kalau ke Jakarta, itu ada LRT tuh. LRT itu kereta satu jalur yang ada di atas tuh jalan dia. Terus tiba-tiba tanggal 25 Oktober tuh ada kendala teknis. LRT-nya nggak mau jalan. Mungkin dia ngambek. Karena kan 25 Oktober orang-orang gajian, mungkin dia nggak gajian. Jadi LRT-nya berhenti. Itu berdampak apa? Penumpangnya turun, harus jalan. Jalannya jauh. Jalannya berapa jauh nggak dikasih tahu ya. Tapi itu jalan di atas gitu ngeri juga teman-teman tuh. Karena kan ada orang-orang mungkin yang takut ketinggian ya gajinya. Enggak. Ketinggian gajinya enak. Takut ketinggian. Jadi jalannya pelan-pelan tuh kalau kita lihat di TV One ya. Pada pegangan gitu pelan-pelan. Itu sebetulnya mengingatkan kita kepada agama kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo baru jalan di LRT aja udah ketakutan. Gimana kalau jalan di Shirathul Mustaqim? Makanya ingat mati, ingat gitu. Ya, hati-hati. Andai ku tahu, ada lagunya gitu ya. Kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong, ya gitulah kira-kira ampuni dosaku. Jadi gitu teman-teman. Walaupun pihak LRT Jakarta sudah meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi kita mengingat lagi LRT di Sumatera Selatan yang katanya rusak. Saya nggak tahu tuh sekarang udah bener belum tuh LRT di Sumatera Selatan yang waktu itu digunakan untuk PON, kegiatan PON, ya. Pekan Olahraga Nasional. Waktu itu sempat rusak. Nanti lagi dicari nih sama produser kira-kira yang di Sumatera Selatan tuh udah benar atau tidak. Tapi ya namanya kendala teknis itu sih harus kita maklumi ya. Walaupun seharusnya itu tidak lagi terjadi. Karena kasihan penumpangnya, apalagi harus jalan kan dari atas itu. Pasti mereka takut sekali. Pasti ingat keluarga di rumah. Apakah saya akan kembali menginjakan kaki di bumi? Itu juga. Tapi kelihatannya sudah sampai semua di bumi ya. Sudah sampai di tanah. Jadi itu nah kenapa ini jadi rame, langsung dikait-kaitkan dengan WUS itu menjadi omongan banyak orang tuh si WUS itu. Kenapa jadi omongan banyak orang? Karena terjadi polemik yang besar-besaran gara-gara Pak Luhut yang waktu itu dekat sekali dengan Pak Prabowo bilang begini. Ini kalau saya salah, mohon maaf, tapi kalau nggak salah sih nggak salah deh. Dia bilang begini, itu WUS itu setelah Pak WUS itu gimana sih Pak Luhut bilangnya tuh? Waktu dia terima barangnya udah busuk katanya. Itu kan jadi aneh ya. Jangan terlalu noleh atas, oke. Jadi kata Pak Luhut barang itu waktu dia terima udah busuk. Nah itu kan gimana sih? Kalau kayak kita beli durian ya atau beli buah. Kalau buah busuk kan kita pasti nggak mau beli ya. Ini kenapa? Oh ya, oke. Jangan nunduk juga katanya. Ya ngomongin Pak Luhut banyak banget godaannya. Jadi waktu Pak Luhut bilang WUS itu waktu dia terima sudah busuk, tapi kenapa tetap dilanjutin? Barang yang busuk tuh sebaiknya nggak usah dibeli kan? Kalau kenapa barang yang busuk nggak seharusnya nggak dibeli? Ya emang nggak usah dibeli buat apa? Dibeli ke orang barangnya udah busuk. Di zaman sekarang busuk itu ada sama nggak dengan red flag? Beda ya? Beda gitu ya. Cowok-cowok red flag gitu, cewek-cewek red flag itu bukan berarti cowok-cowok busuk kan? Bukan lah ya. Nah itu jadi heboh lagi. Kenapa? Karena kok barang busuk dibeli tuh WUS ya. Jadilah orang-orang mulai memperbincangkan karena utangnya ternyata gede banget non. Terus sekarang Pak Purbaya bilang, wah jangan dibayar negara dong, itu kan swasta. Untung aja swastanya masuk mau, untung kalau rugi negara. Wah bagus juga tuh Pak Purbaya. Akhirnya terjadi polemik lagi gitu. Ini yang mau bayar WUS utangnya siapa? Pak Purbaya bilang pokoknya nggak boleh pakai APBN, tidak. Terus Pak Purbaya bilang itu Danantara dong.
terus kemudian Pak Luhut ngomong lagi. Itu direstrukturisasi aja, kan gampang gitu. Tapi katanya sekarang tim Danantara sedang pergi ketemu dengan yang ngasih utang ke WUS untuk mungkin restrukturisasi utang. Memang negara kita ini seperti tidak habis-habisnya didera cobaan. Dari mulai cobaan LRT mati, WUS yang utangnya mahal, hingga ijazah yang tidak selesai-selesai. Belum lagi IKN. Ya ampun, IKN itu mendingan diputusin aja. Mau jadi tetap atau enggak. Kalau saya usul, IKN itu sudahlah. Tidak usah lagi diteruskan sebagai ibu kota baru. Tapi gunakan IKN sebagai destinasi wisata baru. Saya usul dia jadi destinasi wisata konser. Jadi kalau Taylor Swift konser itu di sana. Tapi ya infrastrukturnya dibangun. Hotel dibangun, bandaranya dibagusin, jangan lagi ke tergenang air, jalan-jalan dibagusin. Kan keren tuh belakangnya Istana Garuda tuh. Jadi kayak konser di Prambanan, konser di GWK Bali, kan kayak gitu. Karena kelihatannya juga belum ada yang berminat pindah ke Nusantara itu. Ibu kota IKN gimana sih? Ibu kota negara IKN itu namanya Nusantara. Itu juga akhirnya naik-naik lagi tuh. Wah ini LRT, gara-gara LRT mogok, bus kemudian naik kenceng. Ini gimana sih ini penggunaannya waktu? Walaupun saya sebagai ketua IKFIKOM Unpad, saya menggunakan WUS. Saya senang naik WUS. Kemarin ada kedukaan kan, ada salah satu teman ayahandanya meninggal. Saya pergi WUS, jam 8, jam 12 sudah sampai lagi Jakarta. Jadi memang sebetulnya dari sisi kegunaan sih bagus. Mungkin karena mahal, jadi nggak banyak yang pakai. Nah, tapi kalau utang ya jangan seperti episode sebelumnya kan. Kalau ngutang nggak dibayar, pinjam doang lo, kira ngutang nggak bayar. Nah itu, ada kemana-mana. Nah terus ada yang bilang juga, wah uang 250 triliun, 200 triliun yang dari Pak Purbaya itu, yang dari BI, disalurkan ke bank-bank Himbara. Wah jangan-jangan itu juga ada yang mau ngutang-ngutang lagi. Ya iya emang begitulah pasti. Saya tuh agak gimana gitu kalau ngomongin utang. Nah apalagi terus mencuat lagi. Nah itu ada. Jadi saya sempat bilang di YouTube saya, Henry Satrio tuh, ada 4 hantu yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. 4 isu hantu. Kalau hantu itu kan ngeri ya. Arti ngeri itu ya suka gangguin tapi nggak kelihatan gitu loh hantu-hantu itu. Dan biasanya kalau ada hantu kita melambaikan tangan ke kamera kalau nggak kuat. Itu ada 4 isu hantu yang harus dibereskan oleh Pak Prabowo. Yang pertama dari sisi politik itu ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi sih udah nggak apa-apa karena Pak Jokowinya sudah bukan nggak apa-apa ya. Itu silakan lah UGM selesaikan sama ya hukum pengadilan boleh juga. Tapi maksud saya kalau ijazah Pak Jokowinya kan udah selesai, sudah tidak lagi menjabat, sudah jadi rakyat. Jadi silakan selesaikan. Tapi kalau ijazah Mas Gibran itu kelihatannya Mas Gibran harus jelaskan deh ke publik tentang ijazah itu. Itu isu hantu pertama. Isu hantu yang kedua di bidang hukum. Apa itu? Kemarin kan Pak Prabowo datang tuh di acara yang dipamerin tuh uang 2,4 triliun dari 13 triliun itu. Nah, tapi kenapa kemudian rakyat nggak terlalu impress? Karena ini mohon maaf, saya sih kenal juga sama Bang Silverster, tapi salah satu yang ditanyain oleh teman-teman di rakyat yang di media sosial itu, wah nayangin uang bisa, nangkap Silverster nggak bisa, kayak gitu. Jadi Silverster sekarang katanya lagi PK kedua. Nah itu hantu yang kedua tuh. Tapi gini kan itu ada yang dipamerin 2,4 triliun ya, terus diprotes. Bukan diprotes, jadi 2,4 triliun itu ditanyain itu buat apa aja. Nah karena ada pertanyaan buat apa aja, saya usul yang 1 triliun, kan dari 13 triliun itu, yang 1 triliun nanti dibagi-bagi aja ke media. Jadi dibagi-bagi, bukan 1 triliun dikasih ke media, tapi dibagi-bagi gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman saya yang wartawan itu tidak lagi kena PHK. Dibagilah gitu, ininya kan lumayan. Itu kontribusi pemerintah untuk jagain. Banyak yang marah dengan usulan saya. Dia bilang, buat apa bantu-bantu media? Lah ini saya anggota saya Pak, ini kan saya IKFIKOM Unpad ya, ketuanya saya. Itu banyak banget wartawan-wartawan yang jadi anggota saya, banyak juga kena PHK Pak, kasihan. Jadi saya harus menyampaikan itu bisa nggak 1 triliun itu dibagi-bagi aja, diambilnya kan dari 13 triliun nih, uang koruptor kan, uang korupsi, ambil 1 triliun untuk dibagikan ke media-media massa. Mungkin sangat membantu itu. Pasti kan kalau 1 triliun kan 1.000 miliar ya, 1.000 miliar itu dibagiin lah ke TV One berapa, ke Satgas Kritik berapa, ke Rujak Politik berapa, ke TV-TV yang lain juga, supaya tidak ada PHK lagi. Tapi terus saya dibully, ya udah nggak apa-apa. Itu resiko orang yang memberikan usulan. Tadi udah, terus kemudian yang ketiga itu WUS sama IKN. Itu juga hantu yang harus segera diselesaikan tuh. Ya semoga Pak Prabowo bisa segera menyelesaikan itu, karena saya yakin betul bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan kita semua. Jadi gitu kira-kira teman-teman, inilah Satgas Kritik. Semoga nanti Transum itu tidak lagi bermasalah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Henry Satrio di Satgas Kritik.